Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Wa idza ja'aka alladzina yu'minuna bi ayatina faqul salamun alaikum. Faqul salamun alaikum kataba rabbukum ala nafsihi rahmah. Annahu man amila minkum su'an bijahalatin thumma taba min ba'dih wa aslaha fa annahu ghafurur rahim. Wa kadzalika nufassilu al-ayati wa litastabina sabilul mujrimin. Shadaqallahul azim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Segala puji bagi Allah. Pemirsa Damai Indonesia, aku kembali menyapa Anda selama satu jam ke depan. Kita akan membahas tentang ilmu Islam, bagaimana agama Al-Quran dan hadis mengajarkan kita berperilaku. Nah, senang sekali selain saya menyapa pemirsa Damai Indonesia aku yang ada di rumah, saya kebetulan juga sekarang ada di tengah-tengah jamaah Masjid Al-Badariyah, Jalan Raya Kayu Tinggi, Cakung, Jakarta Timur. Sudah ada bersama saya, ada Bang Hendra. Assalamualaikum Bang Hendra. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, Bang Hendra salah satu jamaah di sini ya Bang ya? Iya betul. Gimana, ini sepertinya jamaahnya ini ramai sekali, sepertinya juga ramai insya Allah untuk sholat jamaahnya ya Bang ya? Gimana nih? Iya betul, memang di masjid ini jamaah selalu ramai seperti ini Pak. Alhamdulillah. Seperti tadi yang disampaikan, kita dengarkan bersama-sama Bang Hendra dan juga pemirsa, yang disampaikan oleh korek kita dalam surat Quran surat Al-An'am 5455. Kita tadi korek membahas tentang atau membacakan tentang Quran surat yang membahas tentang penganiayaan dan kekerasan. Itu nanti yang akan kita angkat dalam tema kita. Nah, sebelumnya saya akan ngobrol dulu dengan Bang Hendra. Bang Hendra, ya, sejauh ini kan kita hidup di Indonesia, di Jakarta selama ini, kekerasan kita melihat ada di mana-mana. Sejauh ini Bang Hendra melihatnya seperti apa sih Bang? Ya, yang pertama saya sangat prihatin ya kalau kita lihat berita akhir-akhir ini itu kan banyak sekali kekerasan ya, baik betul. Di media massa, televisi dan lain sebagainya ya. Kadang-kadang saya berpikir jangan-jangan
nanti kekerasan ini bisa jadi terjadi di keluarga saya, mungkin di lingkungan ini gitu. Nah, nanti kita akan membahas bersama guru-guru kita yang insya Allah sudah hadir di tengah-tengah kita, Kiai Khalil Nafis dan juga ada Gus Yusron. Di segmen pertama ini pemirsa, Kiai Khalil nanti akan membahas tentang kekerasan dalam hukum Islam. Kami persilakan kepada Kiai Khalil dan inilah Damai Indonesiaku. Selamat mengikuti pemirsa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wabihi nasta'inu ala umurid dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Bapak Ibu sekalian, ibu-ibu yang saya tanya pertama, pengen punya suami yang lembut atau yang keras? Jangan kemana-mana asumsinya. Pak Haji langsung ketawa. Kalau bapak-bapak punya istri seneng yang lembut atau yang keras? Ini kok pada ketawa, itu pikirannya kemana? Ini karena lagi mendung musim hujan, pikirannya kemana-mana Bapak Ibu sekalian. Jadi secara naluri Bapak Ibu sekalian, kita senang kelembutan. Allah tuh punya sifat namanya ya latif. Ya latifan bi khalqih. Ya. Allah yang maha, ya aliman bi khalqih. Yang maha lembut, maha tahu kelembutan. Nah, berarti Bapak Ibu sekalian kalau berperilaku keras berarti tidak diinginkan di dalam fitrah diri kita. Walau kunta faddan ghalidhal qalbi lam faddu. Kalau keras, siapa yang senang dengan orang yang keras? Ya. Apalagi kekerasannya sampai menganiaya. Disebut dengan kekerasan paling dekat, kekerasan di dalam rumah tangga. Keras itu artinya bisa fisik, bisa non fisik. Oleh karena itu kelembutan kita dibutuhkan untuk membangun harmoni, membangun kasih sayang di antara kita. Fenomenanya Bapak Ibu sekalian sebaliknya. Na'udzubillah min dzalik. Anak-anak sekolah kita dulu tuh Masya Allah di jalanannya tawuran. Ngeri kita kan. Kekerasan Bapak Ibu sekalian. Mungkin juga ada di sekolah tiba-tiba dipukul karena merasa lebih besar, dipukul, ngeri kita. Di situ harus hadir pendidik kita, bukan hanya di kelas, di luar pun juga mendidik. Demikian juga di rumah tangga. Masya Allah, lebih banyak mungkin laki-laki memukul istrinya. Kenapa? Lebih kuat, udah nggak tahan, ditempeleng. Padahal Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mengajarkan kita wala tadribil wajah, jangan pernah mukul wajahnya perempuan. Nggak usah dipukul ibu-ibu itu, istrinya nggak usah dipukul, datang kerja nggak disapa, dia udah ngambek. Malam Jumat nggak disenyumin, udah mikir jangan-jangan udah punya yang kedua ini. Jadi ibu bapak sekalian tidak perlu kita menggunakan kekerasan di dalam menyelesaikan masalah. Karena dengan kekerasan malah tidak bisa menyelesaikan masalah. Ibu bapak sekalian warga, Masya Allah. Di Jakarta, saya tinggal di Depok. Kadang-kadang ini menjadi masalah. Saya ngatasin tingkat RT RW. Memang beli tanah sepetak. Ketika sepetak beli tanah nggak ada jalannya air. Di belakangnya awalnya tidak ada bangunan, dibeli orang lain sepetak juga, akhirnya membangun bangunan, nggak ada jalannya selokan air. Kan bingung, kan kita pasti pakai air, apalagi orang muslim, wudhu, mandi pasti pakai air. Dulu orang tua kita, jangankan kita mau sholat, mau tidur ditanya, udah cuci kaki belum? Yang tua-tua gitu kan? Pasti pakai air, kemudian tidak ada airnya, nyalahkan, kenapa nggak diberi jalan air? Yang di sini kamu kok dibangun semua tanahmu, saling menyalahkan dan herannya kadang-kadang berantem dan tidak jarang terjadi kekerasan. Oleh karena itu Islam mengajarkan kita apa? Wasyawirhum fil amri. Musyawarah, dialog. Hilangkan kebencian kalau mau dialog dengan yang lain. Jangan sampai diri kita ini mendahulukan kebencian. Jangan menduga-duga yang tidak benar.
pastikan kita apa? Husnudzon. Penting ini, orang dialog itu harus husnudzon. Jangan sampai berdialog bi'ainis sukhti. Jangan sampai dialog dengan cara kita ada kebencian. Oleh karena itu Bapak Ibu sekalian, sifat yang ada pada kita harus ditanamkan untuk menghindari kekerasan. Wal afina anin nas. Pemaaf. Oleh karena itu di tradisi kita di Indonesia itu ada halal bihalal. Untuk apa? Melepaskan dosa di antara kita. Sebagaimana sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Man kanat lahu madlamatun li ahadin min 'irdihi aw syai'un falyatahallalhu qabla an takuna dinarun aw dirhamun." Kalau Anda di antara kita, kalau ada di antara kita yang menyakiti pada orang lain, menzolimi pada kehormatan orang lain atau cara lain, falyatahallalhu, maka dihalalkan. Maka tradisi kita ada halal bihalal. Itu bukan tidak ada dalilnya. Halal bihalal enggak ada. Falyatahallalhu, halalkan, lepaskan. Dengan menghalalkan itulah al-yaum, sekarang, bukan kapan. Qabla an takuna dinarun aw dirham. Sebelum tidak ada berharganya apa yang kita miliki, sebelum datangnya kiamat. Sekarang. Oleh karena itu menjadi pemaaf, kemudian dialog dengan yang lain, pintu satu-satunya menghindarkan kekerasan dan penganiayaan. Mudah-mudahan kita oleh Allah Subhanahu wa taala diberi kelembutan hati kita. Alhamdulillahirrahmanirrahim, Masya Allah, luar biasa sekali apa yang disampaikan oleh Kiai Khalil tadi, bahwa Islam betul-betul menjelaskan kepada kita pentingnya kasih sayang, pentingnya musyawarah, pentingnya dialog. Nah pemirsa, nanti di segmen kedua kita akan membahas tentang tema bagaimana Islam mengajarkan kasih sayang, karena kita tahu bahwa Islam adalah agama rahmatan lil alamin, yang nanti insya Allah akan disampaikan oleh Gus Yusron. Gus Yusron ini pemirsa, sedikit informasi bahwa beliau ini adalah anak dari putra ulama besar, yaitu Kiai Haji Hasyim Muzadi. Pasti antum tahu ya. Tetaplah di Damai Indonesiaku. Alhamdulillahirrahmanirrahim, Anda masih di program Damai Indonesiaku pemirsa, dan kali ini saya sudah bersama ibu-ibu. Di samping saya sudah ada Ibu Nur Hayati. Assalamualaikum Ibu. Waalaikumsalam. Sehat Ibu? Alhamdulillah. Alhamdulillah. Ibu, tadi kita sudah mendengar bersama-sama tausiah dari Kiai Khalil tentang bagaimana Islam itu sangat membenci kekerasan ya Bu ya. Nah selama ini kita telah melihat bagaimana penganiayaan, kekerasan terjadi di mana-mana. Tadi ya. Kira-kira apa Bu yang bisa ditangkap dari tausiah yang disampaikan Kiai Khalil tadi Bu? Iya. Tadi saya mendengarkan Kiai Khalil berbicara, kita dalam rumah tangga khususnya ya, kekerasan itu memang diawali dari rumah tangga. Jadi kalau ada masalah dalam rumah tangga, sebaiknya dimusyawarahkan gitu. Nah di segmen ini Bu, kita akan mendengar bersama-sama tausiah dari Gus Yusron. Kami persilakan Gus, tafadhal Gus. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa mawalah. Rabbishrah li sadri wa yassir li amri wahlul uqdatan min lisani yafqahu qawli. Yang saya muliakan guru kita Kiai Haji Khalil Nafis, mata'anallahu bituli hayatih. Mudah-mudahan selalu diberikan kesehatan. Kemudian para bapak dan ibu yang dirahmati Allah, kita berada di sini dalam rangka untuk menimba ilmu. Kita yakini bahwa kita sekarang dinaungi oleh sayap-sayap malaikat, karena para malaikat itu senang dengan majelis taklim. Oleh karena itu, di dalam keluar majelis taklim di sini, itu saya punya syarat. Setiap orang yang ngaji di rumah saya, ada majelis taklim, itu tidak boleh pulang atau keluar dari rumah saya dalam kondisi mukanya masam, tidak boleh. Harus senyum-senyum. Sehingga kalau ada majelis taklim, ada para jamaah masuk, kemudian jamaah keluar, itu mukanya ruwet. Itu orang pasti bilang begini, jangan masuk majelis taklim itu, nanti keluar mukanya ruwet. Maka di sini nanti pulang harus membawa nopo
kedamaian. Wong kita acaranya Damai Indonesiaku, bukan ruwet Indonesia. Sumringah. Hadirin yang dirahmati Allah dan hadirat sekalian. Berbicara tentang penganiayaan, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dulu mengajarkan kita sebuah hadis yang diriwayatkan oleh para alim dan ulama. Hadis itu bunyinya begini. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Ar-rahimuna yarhamuhumur rahmanu tabaraka wa ta'ala irhamu man fil ardi yarhamkum man fis sama. Hadisnya itu bunyinya begini. Orang-orang yang mengasihi, orang-orang yang menyayangi akan dikasihi dan disayangi Sang Maha Penyayang, maka sayangi yang di bumi, engkau akan disayangi yang ada di langit. Ini dilakukan oleh para ulama sebelum menyampaikan hadis-hadis yang lain. Artinya para ulama dari dulu sampai sekarang membuat narasi-narasi kedamaian, narasi-narasi rahmah yang mana ini digawangi dan diawali oleh Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Jadi orang-orang kenapa kok bisa berbuat aniaya, bisa berbuat kezaliman? Lah ini jangan-jangan tidak pernah ngaji. Atau jangan-jangan tidak mengikuti cara-cara ulama. Karena ulama yang pertama kali dilakukan adalah membuat narasi-narasi kasih sayang. Kemudian Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam di sini saya menyampaikan, tadi sudah disampaikan oleh Kiai Khalil Nafis bahwa kita harus membuat atau menebar kasih. Kita harus menghindari kedzaliman. Kita harus menghindari yang namanya perundungan, bullying. Apalagi sampai perbuatan-perbuatan yang menyakiti secara fisik. Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam mengatakan, La tahasadu, jangan saling hasud. Wala tanajashu, jangan membuat penawaran fiktif. Ini artinya kecurangan secara muamalat. Wala tabaghadu, jangan saling membenci. Wala yabi' ba'dukum ala bai'i ba'd. Jangan sampai membeli di atas atau bertransaksi padahal itu sedang ada transaksi orang lain. Tidak boleh. Menggagalkan dengan memberikan penawaran yang lebih tinggi, tidak boleh. Kenapa kok ini tidak boleh? Al-muslimu akhul muslim. Nabi melanjutkan begitu. Karena kita ini adalah saudara. Wa kunu ibadallahi ikhwana. Ini kata kuncinya, wa kunu ibadallahi ikhwana. Jadilah kalian hamba-hamba yang bersaudara. Bapak Ibu sekalian, saya akan mengulas ini sebenarnya. Wa kunu ibadallahi ikhwana itu ada dua syarat supaya kita bisa menghindar dari aniaya. Kenapa kita harus mencegah diri? Karena kita semua memiliki potensi kedzaliman. Siapa di antara kita yang tidak pernah mendolimi? Kita sebagai bapak-bapak, saya juga bapak anak 3. Itu punya potensi kedzaliman, kadang-kadang di kantor kita punya masalah yang dimarahi anaknya. Nah ini namanya apa? Membawa atau menyeret anak ke dalam permasalahan pribadi. Jangan jauh-jauh, tadi yang disampaikan oleh Kiai Khalil Nafis dan disampaikan oleh Ustadzah tadi, bahwa kebaikan atau rahmat itu harus dimulai dari rumah, itu benar. Karena ada bapak-bapak, mudah-mudahan bukan kita, saya yakin bukan di sini. Itu kalau punya masalah dengan tetangganya yang kena sentak anaknya. Anak kecil ganggu, pergi. Padahal itu aslinya ada masalah di kantor tapi dibawa-bawa ke rumah. Ibu-ibu juga sama, punya potensi karena kita punya kuasa, kita lebih tinggi daripada anak kita. Kalau kita ngomongin anak, oke, pantas, tapi anak ngomongin ibu balik, lu ngelawan orang tua, begitu. Lah orang yang punya kekuasaan selalu memiliki potensi kedzaliman. Maka kita perlu introspeksi dalam rumah kita, jangan-jangan perbuatan anak-anak kita itu adalah hasil dari didikan sehari-hari. Bapak Ibu yang dirahmati Allah, maka bagaimana cara untuk menghindarkan diri? Satu, wa kunu ibadallahi dulu. Ibadallah yaitu adalah orang yang senang sama Allah dulu. Kalau orang senang sama Allah, gampang Bu saling merahmati. Tapi kalau orang sudah mulai jengkel, menanam kejengkelan kepada Tuhannya,
Ya Allah, kenapa kok hidup saya begini? Ya Allah, kenapa kok tetangga saya begini? Akhirnya kita merintih terus karena kita mengeluh terus kepada Allah, kita jadi nggak senang sama Allah, sulit untuk berbuat rahmat. Kemudian selanjutnya adalah ikhwana. Ikhwana itu adalah kita bersaudara, namanya juga saudara, maka kita harus lebih mudah memaafkan, lebih mudah memberi. Maka jangan sampai kita ini sedikit-sedikit dipolisikan. Nanti jangan-jangan ada anak kita main bola di tackling, tahu-tahu WA baris krim. Tiba-tiba nanti pulang main bola karena semuanya tackling, akhirnya semuanya masuk penjara. Kita kadang-kadang lupa bahwasannya hukum positif adalah akhir dari masalah, penyelesaian masalah. Yang bisa kita mulai adalah satu musyawarah, kemudian kalau mentok baru kita membuat mufawadoh. Ada namanya negosiasi. Kalau enggak bisa, baru kita cari mediasi. Kalau mentok, baru hukum positif. Oleh karena itu, jangan sampai kita menjadi umat muslim yang dikit-dikit ranah hukum. Dikit-dikit ranah hukum. Rasul mengajarkan kita, pertama maafkan. Enggak bisa dimaafkan, musyawarah. Enggak bisa musyawarah, baru namanya negosiasi. Enggak bisa nego, baru mediasi. Baru kalau enggak bisa, baru mengambil hukum positif, karena hukum positif adalah jalan terakhir dari penyelesaian masalah. Baik, alhamdulillah luar biasa sekali apa yang disampaikan oleh Gus Yusron tadi, bahwa salah satu yang bisa saya tangkap adalah hadis yang disampaikan oleh Nabi bahwa sayangilah apa yang di bumi, maka insya Allah yang di langit akan menyayangi kita. Nah, lantas mungkin ada pertanyaan di antara ibu-ibu dan juga para jamaah di sini, ketika kita melihat penganiayaan, kita melihat kekerasan, kita menegurnya, apa harus selalu dengan kasih sayang atau justru ini kenanya ini harus dengan kekerasan nih, Yai? Nah, nanti kita akan diskusi Gus Yusron di segmen berikut, nanti akan saya bergabung bersama guru-guru kita tercinta. Tetaplah di Damai Indonesiaku, pemirsa. Alhamdulillahirrahmanirrahim, pemirsa, Anda masih di program Damai Indonesiaku, dan di segmen ini Yai dan juga Gus Yusron kita akan berdiskusi dengan para jamaah yang ada di sini mengenai tema besar kita, itu tentang kekerasan dan penganiayaan dalam Islam. Tapi sebelum saya ke jamaah, saya ingin jawaban yang tadi, Kiai. Kira-kira ada orang yang mungkin dia harus diingatkan dengan keras, kalau nggak gitu nggak bisa-bisa tuh. Gimana tuh, Yai? Beda antara keras dengan tegas. Keras itu adalah melukai dengan penuh kebencian, apalagi sampai penganiayaan. Tapi tegas itu adalah sikap kita. Asyidda alal kufar, asyidda alal maksiyah juga. Kita tegas kepada kemaksiatan, kalau salah, salah. Benar, ya benar, itu tegas. Tapi cara menyampaikan kebenaran itulah kita tergantung pada kondisinya. Bisa bil hikmah, mau'idhah hasanah, bisa wajadilu billati ahsan. Tapi tidak diperintahkan kita menjadi orang yang penganiaya, keras. Dan biasanya kekerasan itu muncul karena kemarahan. La taudab. Ya, tidak boleh marah. Jadi kita kalau berdakwah kepada orang lain jangan pernah dengan kebencian, dengan kemarahan. Jadi kita sayang sebenarnya biar dia masuk surga bareng-bareng. Makanya kalau ada orang muslim dan ada teman juga melakukan sesuatu yang mungkin tidak sesuai dengan kita, jangan langsung kopar kafir ya. Dikafirin lah. Ini orang dimasukin neraka semua kan? Kita enggak dakwah, ayo masuk surga. Kalau enggak karena sayang, para asatid ninggalin istri di rumah, anaknya, bahkan mungkin pertemuan keluarga, dakwah kemana-mana, itu nanti menjadi sia-sia kalau tidak dengan cinta dan kasih sayang. Oleh karena itu, ibu-ibu bisa sampaikan kepada anaknya, ini salah, ini benar, tegas. Cuman cara menyampaikan tuh kadang-kadang dielus dulu, diajak main dulu, baru diomongin, itu cara. Tapi tegas itu penting, tapi tidak dengan kekerasan. Baik, luar biasa Kiai, ternyata beda tegas, beda keras. Ketika insya Allah dengan ada ketegasan, insya Allah kasih sayang tetap ada tersisipi di situ ya. Harus ada. Harus ada. Baik, saya ke para jamaah insya Allah yang sudah siap dengan pertanyaannya. Ada Pak Aldrin, silakan boleh berdiri dan bisa diturunkan maskernya. Nanti insya Allah akan Gus Yusron yang akan menjawabnya ya. Silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Ustadz. Terkait kekerasan dan penganiayaan dan Islam adalah rahmatan ilal alamin. Apakah ada amalan khusus untuk kami dan keluarga
agar senantiasa mendapatkan penjagaan dari Allah Subhanahu wa taala dari kedengkian atau kezaliman dan kekerasan orang lain pada saat entah kami di kantor atau di jalan dan sebagainya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Gus, ada amalan khusus atau wirid khusus atau zikir khusus, Gus, sehingga kita terhindar dari sifat kekerasan dan penganiayaan, begitu ya Pak ya? Ya. Baik, silakan Gus. Ya, tentang amal khusus. Dulu almarhum Abah Hasim itu memberikan nasihat untuk membaca wirid Imam Nawawi. Jadi sebenarnya wirid yang paling bagus itu sebenarnya membaca Al-Quran. Itu sesuatu yang tidak bisa ditolak. Namun bukan berarti karena membaca wirid yang paling baik adalah Al-Quran, menjadikan membaca wirid selain Al-Quran itu menjadi dilarang, tidak. Di dalam bacaan wirid Imam Nawawi itu ada permohonan untuk orang-orang hasud ya. A'udzubika min apa itu? Saya agak lupa redaksinya. Padahal saya baca tadi pagi. Itu min sabu'in wa hayyatin wa aqrab min kulli syarri dabatin anta akhidu binasiyatiha inna rabbi ala siratin mustaqim. Itu jadi minta perlindungan dari setan, satir, dari para orang-orang yang hasud ya. Jadi ini sebuah nasihat yang baik. Monggo kalau diamalkan karena isinya ini adalah wirid yang dibuat oleh orang yang faham, faqih, syariat, mujtahid madhab ya. Mujtahid madhab di dalam fikih Syafi'i, maka ini baik untuk diamalkan. Baik, Gus Yusron, mungkin Yai Khalil bisa ditambahkan, Yai, apa nih kira-kira, karena kita sudah melihat banyak sekali penganiayaan, kekerasan yang terjadi di depan mata kita ini, sedikit-sedikit kekerasan, sedikit-sedikit, waduh, apa bullying begitu, Yai? Apalagi yang muda-muda ya. Apalagi yang muda-muda, masih jiwa muda ya. Al-Quran mengajarkan kepada kita walillahil asmaul husna fad'uhu biha. Ya, dengan asmaul husna, cari asma Allah yang menunjukkan sifat yang kita inginkan. Jadi bukan kita ingin bersifat seperti sifat Allah, karena Allah laisa kamitslihi syai'un, tapi kita kepingin mendapatkan sifat itu berada pada kita pada tingkatan manusia. Maka di rotib haddad ya latifan bi khalqi, ya aliman bi khalqi, ya khabiran bi khalqi, ultuf bina ya latif. Ya alim ya khabir ya latifan bi khalqi. Baca ya latif, ya latif, ya latif, ya latif, itu dibaca. Bisa rotib haddad itu banyak yang juga memberikan gambaran untuk kita ini meminta dengan asma Allah. Tapi jangan minta sama dengan Allah, tapi Allah berikanlah sifat itu. Sebagaimana Allah memberikan sifat kepada Nabi Muhammad SAW. Laqad ja'akum rasulun min anfusikum azizun 'alaihi ma'anitum harisun 'alaikum bil mu'minina raufur rahim. Raufur rahim sifat Allah. Tapi itu sebatas manusia Allah berikan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Silakan amalkan Asmaul Husna, bisa 99, bisa diambil nama-nama yang itu artinya kita inginkan. Baik, Masya Allah, terima kasih Yai Khalil Nafis atas jawabannya. Kita masih ada satu segmen lagi pemirsa. Nanti kami persilakan untuk ibu-ibu yang akan mengajukan pertanyaan. Insya Allah guru-guru kita nanti akan menjawabnya. Tetaplah pemirsa di Damai Indonesiaku, usai jeda kami akan kembali. Baik pemirsa, Anda masih di Damai Indonesiaku, masih dalam tema besar kita tentang penganiayaan dan kekerasan dalam Islam. Kami persilahkan untuk jamaah dari ibu-ibu untuk mengajukan pertanyaan. Ada Kiai Khalil dan juga Gus Yusron, insya Allah akan menjawabnya. Boleh berdiri ibu, diperkenalkan namanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Suryanti dari Majelis Taklim Al-Ikhlas. Alhamdulillah. Oke, Bu. Silakan pertanyaannya Bu.
mohon maaf, mau izin bertanya, bagaimana hukumnya seandainya masih ada orang tua yang mendidik anaknya dengan kekerasan, misalnya dengan menjewer atau memukul, gitu Pak Ustadz. Mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bu Suryanti, terima kasih pertanyaannya. Gimana nih Pak Kiai? Ada yang menjewer, tapi itu kan bagian dari ketegasan ya. Bagaimana Pak? Biasanya ibu-ibu tuh kalau ngamuk sama anaknya marah sama bapaknya. Dilampiaskan ya. Iya, biasanya ngambek sama bapaknya, jengkel sama bapaknya, dicubit anaknya. Jadi harus ngerti bapak-bapak kalau ibu-ibu itu nggak bakalan deh itu melakukan kekerasan kepada anaknya. Ibu-ibu tuh paling punya rasa kasih sayang. Jadi kalau udah nyubit anaknya, apalagi kekerasan pada anaknya, pastikan dia jengkel sama bapaknya. Mungkin bapaknya nikah lagi. Jadi di dalam Islam itu seperti orang dididik untuk sholat, itu kan latihan disiplin. Latihan di dalam melaksanakan ajaran Islam. Enggak sholat, enggak mau sholat atau ngompet-ngompet menghilang dan tidak sholat, boleh saja kita pukul kakinya, tapi jangan mukanya. Ya jadi ini bagian dari pendidikan. Nah kalau ada ibu-ibu, ini ibu-ibu melakukan kekerasan kepada anaknya, ini perlu ditanyakan. Pertama berkenaan dengan tadi hubungan suami istri. Itu pastinya dari situ awalnya. Maka para suami bertanggung jawab untuk bagaimana mendidik istrinya. Baru istrinya mendidik anaknya. Tegas, tapi kalau aniaya Islam tidak memperbolehkan. Karena itu bukan pendidikan, tapi itu menjadi permusuhan. Baik, Yai dan juga Gus Yusron, kita melihat fenomena yang ada di sekitar kita bahwa semakin banyak kita menangkap informasi-informasi yang viral di media sosial ya, kekerasan mudah sekali terjadi. Ini sebetulnya fenomena apa sih? Apa yang dialami oleh masyarakat sekarang kita ini bahwa sangat mudah sekali kekerasan itu terjadi, sangat sekali bullying itu terjadi, bahkan di sekolah sedikit lalu dianiaya bahkan jadi bulan-bulanan oleh teman-temannya. Ini fenomena apa yang terjadi kalau dirujuk dari sejarah Nabi kita Muhammad SAW terlebih dahulu, seperti apa tuh Gus? Kita berada di dalam dunia digital. Dunia digital itu orang menyendiri, Mas. Jadi orang tidak begitu intens untuk berinteraksi sehingga kadang-kadang sesuatu persinggungan itu bisa melahirkan konflik yang melebihi semestinya. Misalnya dulu kita waktu masih kecil suka main bersama. Itu kalau kita dorong-dorongan atau misalnya pukul-pukulan misalnya ya, kan dulu waktu kecil pernah. Tapi habis itu kita bisa duduk bareng, makan bareng, ngopi bareng. Sekarang karena kita sudah sangat tidak terbiasa bertemu dengan orang, maka sehingga gesekan sekecil apapun itu bisa menjadi permusuhan yang luar biasa. Nah, karena mereka tidak pernah atau kurang untuk bersosial, maka yang dilakukan ketika ada persinggungan adalah pelampiasan. Sehingga mereka itu orang yang hanya bisa ngegas tapi tidak bisa ngerem. Padahal hidup itu harus tahu caranya ngegas dan harus tahu kapan ngerem. Lah yang dialami anak-anak kita terjadi itu adalah pelampiasan. Sebenarnya adalah sebuah lampu kuning bagi kita semua. Kita harus berupaya untuk mendidik sosial anak kita sehingga ketika ada sedikit persinggungan mereka tidak melakukan sesuatu yang melebihi batas. Lah ini bisa dimulai dengan mengajak anak-anak kita supaya tidak main game saja di rumah, tidak main HP saja di rumah. Dimulai dengan apa? Ya bapak ibunya dulu yang tidak terlalu main. Masya Allah, luar biasa sekali jawaban dari Gus Yusron, dan terima kasih Yai Khalil. Kita sudah di penghujung acara pemirsa, tidak terasa. Mudah-mudahan kita semua, para jamaah yang di sini dan juga para jamaah yang di rumah selalu pada dalam kondisi kelembutan hati dan kasih sayang begitu ya. Insya Allah nanti di akhir acara Yai Khalil akan membacakan doa untuk kita. Saya Muhammad Sofyan, mewakili kru yang bertugas dari Indonesiaku, pamit undur diri. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ibu sekalian, mari kita akhiri majelis dengan berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Nastaghfirullahalazim, nastaghfirullahalazim. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa sallim. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammadin al-Fatih
lima aghlika wal khatim lima sabaqna sulaki bil haq wal hadi ila siratikal mustaqim. Ya Allah ya Rahmanur Rahim ya Rahmanur Rahim ya Fattah ya Razzaq ya Fa'alul lima yurid. Lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhikal karim wa 'azimi sultanik. Allahumma inna nas'aluka al-huda wat tuqa wal afafa wal ghina. Allahumma inna nas'aluka ridhaka wal janna wa na'udzubika min sakhatika wan nar. Allahumma innaka 'afuwun karim tuhibbul 'afwa ya karim. Ya Allah, berikanlah kami kelembutan hati. Kami menadahkan tangan ini kepadamu. Ya Allah, lindungilah kami, rahmatilah kami, berikanlah kami kesabaran ya Allah untuk meninggalkan maksiat, untuk melaksanakan perintah-perintah-Mu ya Allah. Jadikan kami berikan hati-hati yang lembut di dalam keluarga kami, masyarakat kami ya Allah. Jadikan keluarga-keluarga yang sakinah mawaddah warahmah. Jadikanlah masyarakat yang santun, masyarakat yang berperadaban ya Allah. Berikanlah kami perlindungan-Mu, pertolongan-Mu ya Allah. Allahumma inna nas'aluka al-khaira ajilahu wa ajilahu ma'alimna bi wa ma lam na'lam. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Subhanallahi rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin.